Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Alinia Park and Resort, adik-adik semua. Kader bangsa yang luar biasa dari Kecamatan Sitiung. Malam ini Anda ketemu dengan saya. Dan saya yakinkan Anda semua akan mengingat pertemuan ini sampai akhir hayat Anda. Kenapa? Tentu ada reasoningnya. Karena saya malam ini sengaja diminta oleh sekolah untuk memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang Anda terima di sekolah selama ini. Saya ingin memberikan sesuatu yang saya sebut dengan suntik anjing gila. Saya akan memberikan virus. Saya akan membuat Anda menjadi orang gila. Karena negara ini tidak bisa diurus oleh orang yang biasa-biasa saja. Maka malam ini Anda akan mendapatkan resep itu, dan mudah-mudahan Anda menjadi orang gila di Indonesia nantinya. Setuju ya? Oke. Itu pengantar awal. Saya ingin perkenalkan diri secara singkat, karena nanti saya akan masuk ke materi. Materi itu barusan saya buat hanya 2 menit. Saya ditugaskan oleh Mr. Marshall malam ini untuk memberikan pengarahan kepada Anda semua. Saya mengatakan ini adalah suntik anjing gila. Maka sebentar ini sambil saya memakai baju, saya menulis materi untuk saya sampaikan kepada Anda. Nama saya Marlis, umur saya 58 tahun. Itu enggak ditulis di situ, jangan ditulis di situ. Jangan di kertas tadi ya. Enggak, di kertas itu khusus. Itu kertas saya akan simpan dan tidak boleh dibuka nanti pada usia Anda sekitar 30 tahun baru kita akan buka. Dan itu akan dokumen hidup bagi Anda. Dan itu akan bersejarah dan saya akan simpan di sekolah itu. Jadi nanti kita titip kepada beliau. Dan nanti pada satu ketika Anda sudah sampai pada usia 25 atau 30 tahun, kita akan buka itu. Nama saya Marlis, umur 58 tahun, lahir di Pamuatan, Kabupaten Sijunjung. Saya sekolah biasa saja, SD di Pamuatan, kampung kecil yang tidak masuk peta. Kemudian SMP di SMP Negeri Sawalunto. Kemudian SMA Negeri Sawalunto tamat tahun 83. Kemudian langsung masuk IKIP Padang, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan IKIP Padang, tamat tahun 87. Kemudian langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil. Kalau hari ini bahasanya adalah aparatur sipil negara. 3,5 tahun saya mengajar di STM Negeri Lubuk Pakam, Medan. Kemudian saya minta berhenti. Ada nggak di zaman itu orang yang berani minta berhenti dari pegawai negeri? Saya kira tidak ada. Orang selama ini mau menyogok untuk bisa jadi pegawai negeri pada zaman itu. Kalau sekarang mungkin orang tidak bisa menyogok. Tapi zaman kami untuk bisa jadi pegawai negeri itu orang mau nyogok gitu. Tapi saya justru berhenti dari pegawai negeri. Ini adalah identitas gila saya yang pertama yang barangkali mungkin akan jadi ingatan bagi Anda. Tamat di IKIP Padang itu dengan IP atau indeks prestasi kumulatif 2,24. Karena anak SMA mungkin belum tahu IP ya. Tahu IP? Nilai rapor kita. Jadi total nilai rata-rata kita itu yang cum laude itu adalah 4. 2 itu semestinya nggak lulus. Saya 2,24. Jadi kalau bahasa Sitiung, lape makan dan ditolong untuk lulus gitu. Pernahkah saya kuliah? Kuliah. Tetapi banyak yang saya tidak ikuti kuliah itu. Saya justru kuliah hanya dari kafe. Saya menderita waktu sekolah
Dan penderitaan itu membuat barangkali saya agak lebih mandiri. Saya mulai mandiri itu semenjak SMP. Saya sudah tinggal sendiri dan bersama dengan teman-teman kos, karena orang tua saya dari kampung, seorang petani, kemudian kos di kota Sawalunto sampai tamat SMA, kemudian juga begitu di Padang. Dengan tidak bermaksud merendahkan diri, tetapi itu kenyataannya. Semenjak saya kuliah di Padang dan sampai tamat, saya tidak punya satu lembar kasur pun, dan saya tidak punya satu tempat tidur, dan saya tidak pernah bisa bayar sewa kos. Dan selama kuliah itu saya sering mendapat zakat fitrah. Jadi kalau di kampus sekian ribu mahasiswa UNP atau IKIP Padang dulu itu, kalau ada mungkin sekian ribu, kemudian diperlombakan siapa yang paling menderita hidupnya ketika itu, saya kalau tidak juara 1 barangkali juara 2. Dan itu tidak sebentar, itu sampai 4 tahun selama kuliah itu. Apakah saya patah dengan kondisi yang seperti itu? Tidak. Target saya hanya bagaimana saya bisa selesai kuliah. Karena mungkin dengan itu saya bisa keluar dari kondisi itu dan kemudian bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Saya tidak akan ceritakan itu terlalu panjang, karena kalau saya cerita itu pasti semua di dalam ini akan nangis. Dan saya tidak ingin membuat Anda menangis. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa saya bukanlah seperti orang yang Anda lihat hari ini. Tapi saya berangkat dari sebuah penderitaan yang sangat panjang dan sangat berat. Tidak ada seorang anak muda yang paling berat dalam kehidupannya, tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak ada biaya hidup, justru dari teman ke teman, dan kemudian malah menerima zakat fitrah. Tidak bisa kita bayangkan. Ketika saya tamat kuliah tahun 87 itu, pada saat wisuda, orang didampingi oleh orang tua dan keluarga, saya tidak ada sama sekali, Pak Marsha. Orang tua saya sudah meninggal kedua-duanya. Saya tidak punya saudara, tidak punya adik, tidak punya kakak, dan tidak punya saudara yang lain. Betul-betul sebatang kara wisuda. Padahal wisuda itu adalah bagian dari sebuah kebanggaan pribadi dan keluarga. Tapi saya tidak tahu kepada siapa saya harus persembahkan kebahagiaan itu. Tuhan mentakdirkan saya hidup sebatang kara, dan dari mulai itulah saya menjalani kehidupan itu. 3,5 tahun saya jalani sebagai pegawai negeri. Saya tidak bisa diikat dengan aturan-aturan yang ada. Akhirnya saya berani mengundurkan diri. Pertanyaannya, apakah saya sudah punya pilihan pekerjaan ketika mengambil keputusan untuk mengundurkan diri? Tidak sama sekali. Kalau orang mengundurkan diri, keluar dari satu pekerjaan, pindah ke tempat lain dengan yang lebih baik, wajar dia mengundurkan diri. Tetapi saya tidak. Keluar dari pegawai negeri yang menurut orang sampai hari ini masih tetap profesi yang paling hebat di Indonesia, saya berani, tetapi tidak ada alternatif lain. Saya hanya yakin kepada diri saya, sebagaimana munajat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebetulnya bisa lebih hebat dari apa yang kita terima hari ini apabila kita bisa menjalankan sesuatu yang lebih serius dari itu. Dan itu saya yakini. Maka ketika keputusan itu saya ambil untuk mengundurkan diri, saya tidak perlu berdiskusi kepada siapapun, termasuk kepada istri dan keluarga saya. Karena tidak ada satu orang pun yang akan setuju. Pada saat kita akan mengambil keputusan-keputusan yang sangat prinsip dalam hidup kita, maka tidak perlu kita berdiskusi dengan siapapun. Kita cukup bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta petunjuk. Ya Allah, apakah jalan yang akan saya tempuh ini akan lebih baik? Mohon memang kalau itu yang lebih baik, tunjukkan jalan yang lapang bagi saya, Allah. Itulah kejadiannya. Akhirnya saya menyatakan mengundurkan diri, kemudian memulai usaha di Kota Padang. Apa yang saya lakukan usaha? Menjual bibit dari rumah ke rumah. Kalau Anda tahu Kota Padang, ada namanya Lubuk Minturun. Itu adalah pusat pembibitan. Pusat orang membuat bibit buah-buahan di Sumatera Barat.
Saya datang ke situ, saya minta kerjasama untuk bisa membantu menjual bibit mereka, tapi saya tidak punya uang untuk bayar mereka. Yang saya punya hanyalah KTP. Saya gadaikan KTP di situ, saya bawa bibit mereka, saya jual ke rumah-rumah, setelah dibayar oleh orang, baru saya bayar bibit mereka. Dan itu saya jalani. Itu saya jalani beberapa tahun. Dan akhirnya hebat. Hanya dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa beli kendaraan, kita sudah beli mobil. Dan saya yakini itu adalah upaya dan ikhtiar yang sangat luar biasa. Nah, dalam perjalanan akhirnya saya mengenal dan saya dikenal. Di Sumatera Barat, saya mulai dikenal sebagai seorang tokoh yang mampu berbicara dan punya keberanian. Saya diajak bergabung dalam berbagai organisasi, sehingga saya terpilih memimpin berbagai organisasi di Sumatera Barat, termasuk juga sampai hari ini. Nah, kemudian juga diajak bergabung ke dalam partai politik. Dalam sejarah hidup saya sudah pernah menjadi ketua partai politik di tingkat Sumatera Barat. Partai Merdeka pada tahun 2004, Partai Hanura pada tahun 2010 sampai 2019. Dan kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama 2 periode, 2009 sampai 2019. Apa yang ingin saya sampaikan ini kepada saudara? Yang pertama, kita tidak tahu sejarah hidup kita. Saya berasal dari keluarga miskin, orang kampung, dengan nilai yang sangat minimalis sekali. Saya tidak anak pintar. Saya juga pembangkang. Di sekolah, di SMA pun saya sudah ikut demo. Di kampus pun seperti itu. Sampai di partai politik pun seperti itu. Sampai di DPRD pun saya seperti itu. Tetapi ketika kita konsisten, ketika kita serius, maka Tuhan akan memberikan jalan terbaik pada kita. Saya keluar dari pegawai negeri, orang mengatakan saya akan mati. Ternyata itu hanyalah bagian dari sebuah penyimpangan takdir. Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Tidak pernah saya bisa bayangkan, saya bisa akan menjadi ketua partai politik, kemudian juga menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Apalagi hanya tamat IKIP Padang. Tidak bergengsi banget gitu. Di usia kami itu nggak bergengsi banget, kecuali hari ini. UNP hari ini sudah mampu mengalahkan Universitas Andalas. Dan saya pernah menjadi ketua umum alumni UNP. Jadi sebetulnya keputusan-keputusan kita ambil itu hanya konsisten sebetulnya. Ketika kita konsisten, kemudian kita jalani, maka dia akan menemukan jalan terbaik untuk itu. Termasuk juga dalam kehidupan kita, apabila nanti Anda satu ketika kalah, tidak berhasil, boleh Anda kecewa pada saat itu, tapi tidak boleh lama. Justru kekalahan, ketidakberhasilan itu adalah tempat bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Sama dengan saya juga. Periode ketiga saya maju jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kalah. 2019 saya kalah. Siapa orang yang tidak kecewa kalah? Saya juga kecewa. Uang habis, reputasi habis, kita merasa malu, dan harga diri kita rasanya terganggu gitu. Tapi saya tidak boleh terlalu lama bersedih diri, kemudian saya tinggalkan status sosial itu, saya mulai berikhtiar. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, dan termasuk saya sendiri, yang bisa membuat dan yakin kita bisa hadir malam ini di sini. Alinea Park and Resort ini tidak akan pernah ada kalau saya masih terpilih jadi anggota DPRD. Ternyata Tuhan menghibahkan saya menjadi warga Sitiung. Kemudian berinvestasi di sini yang tidak pernah kita bayangkan. Ini adalah sebuah destinasi wisata terunik di dunia,
dan terlengkap di Sumatera. Kenapa terunik? Dia dibuat di tempat yang tidak pantas. Kalau Anda pergi berwisata, pasti kalau tidak di laut, di pinggir laut, di pulau, di danau, di gunung, di bukit, atau di tempat pemandangan yang indah. Di sini apa? Nggak ada sama sekali. Investasi yang sebesar ini pasti dibuat dengan konsultan. Ini tidak ada konsultannya. Konsultannya Tuhan. Lebih hebat dari konsultan-konsultan yang ada. Yang ketiga, dikerjakan dan dibuat oleh orang yang tidak punya pengalaman dan ilmu di bidang pariwisata. Dan yang terakhir, tidak ada di dunia ini objek wisata yang terletak di dalamnya itu kandang ayam. Hanya satu-satunya di dunia. Adanya di Sitiung. Dan Sitiung itu tidak pernah dibayangkan orang ada objek wisata. Tapi hari ini saudara-saudara kita boleh berbangga. Alinea Park and Resort ini menjadi tempat yang paling viral di Indonesia. Siapa yang bisa membuat ini? Tuhan, bukan saya. Apa penyebabnya? Kalah jadi anggota DPRD. Kalau sempat tidak kalah, kalau sempat terpilih, kita tidak ketemu ini. Saya pasti masih sibuk dengan perjalanan dinas, reses, rapat ini, rapat itu, studi banding. Nggak akan pernah ketemu. Tapi Tuhan membawa saya malam ini, diawali dengan kekalahan 2019 itu, untuk hadir dan memberikan sesuatu kepada Anda. Tepuk tangan dulu. Itu pengantar. Nah, sekarang kita mulai. Saya tadi bekali saudara-saudara dengan kertas, ya kan? Ya. Saya mohon izin, Pak. Karena saya profesinya guru, saya ingin berdiri seperti saya mengajar tempo hari. Dan mohon izin Pak, saya hari ini juga diminta menjadi dosen di Universitas Negeri Padang. Jadi malam ini saya menunaikan tugas sebagai dosen untuk Anda semua. Kertas ini kertas yang sangat luar biasa, kertas putih yang belum ada coretannya. Kertas ini akan menjadi catatan sejarah bagi diri Anda dan bagi sekolah Anda, yang ditulis malam ini di tempat ini, dalam suatu suasana yang sangat sakral. Dan Anda tidak boleh tulis itu dengan tidak serius. Karena itu akan menentukan jalan hidup Anda. Saya akan sugesti Anda bagaimana kertas itu akan menjadi sejarah nanti. Akan menjadi cerita hidup Anda. Betulkah yang Anda tulis itu akan terjadi? Kalau serius, kalau Anda fokus, dan kalau Anda menulis dari hati, 93% itu akan terjadi. Maka masa depan Anda akan menjadi apa Anda 30 tahun yang akan datang. Akan menjadi seorang seperti apa nanti Anda pada usia 30 atau 35 tahun. Anda akan tuliskan malam ini. Anda akan tentukan malam ini. Apakah semuanya akan tercapai? No. Apakah semuanya akan terkabul? No. Pertanyaannya, kenapa tidak terkabul? Apakah Tuhan tidak mendengar doa dan harapan Anda? Bukan. Yang paling menentukan hidup kita itu adalah kita. Kita itu siapa? Kita itu adalah otak kita. Yang menentukan kemana Anda, mau jadi apa Anda, adalah pikiran kita. Maka malam ini, saya akan cuci otak Anda, saya akan membuat pikiran Anda menjadi sesuatu yang berenergi, dan membuat Anda nanti betul-betul terkesima
Mungkin usia Anda belum mampu untuk menerima apa yang saya sampaikan pada malam ini. Maka saya tadi berani katakan Pak Marsal, pelajaran yang Anda terima malam ini akan menjadi catatan sejarah sampai akhir hayat Anda. Siapapun guru Anda nanti, siapapun dosen Anda tidak akan bisa melebihi dari pelajaran yang Anda terima pada malam ini. Dan itu tidak perlu dibayar. Nah, bayarnya cukup itu. Kertas ini tidak ada nama, tidak ada tulisan, dan tidak ada coretan. Tapi malam ini kertas ini akan kita tulis. Apa yang akan kita tulis di sini? Dan bagaimana cara menulisnya? Apakah sama dengan menulis surat cinta? Tidak. Lebih hebat dari cara menulis surat cinta. Mungkin di usia Anda ini tidak ada lagi surat cinta. Tapi usia kami dulu ya Pak Aldi ya. Pak Marsal ya. Kami masih surat-suratan. Tapi hari ini Anda cukup begini saja udah sampai. Nembaknya pun tidak perlu ketemu. Tapi ini lebih hebat. Ini adalah surat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tulis, dan betul-betul Anda tulis dalam suasana batin, hati, perasaan, dan pikiran yang betul-betul fokus. Bagaimana cara menulisnya dan apa yang harus Anda tulis? Yang akan Anda tulis di sini ada sebuah pertanyaan. Dan itu Anda jawab, jawaban itu yang Anda tulis di sini. Pertanyaannya apa? Mau jadi apa Anda? Saya mau jadi ini. Saya mau jadi itu. Semakin fokus Anda tuliskan, semakin mudah tercapainya. Bagaimana cara menulisnya? Yang perlu dalam pikiran Anda hari ini, kita kan semua punya cita-cita nih. Seperti anak-anak, nanti kalau sudah besar jadi dokter, jadi insinyur. Kalau hari ini cita-cita tidak seperti itu lagi. Saya mau tanya, namanya siapa? Salsabila. Salsabila. Salsabila boleh nggak ceritakan mau jadi apa nanti? Dengan jadi guru. Jadi guru. Hebat. Namanya? Ella, Pak. Ella. Kalau nanti sudah besar mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tentara. Namanya? Hasifah. 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 Mau jadi apa? Dokter. Dokter. Silakan. Yuliana. Yuliana mau jadi? Apoteker. Vivi. Mau jadi psikolog. Psikolog. Mau jadi apoteker. Sip. Dah. Berarti sudah ada pilihan Anda. Yakinkah Anda dengan pilihan itu? Saya ingin tanya, nih Anda mau jadi apa? Guru. Jadi guru. Dokter. Keinginan saya boleh cerita panjang. Oh, enggak boleh cerita panjang. Kalau cerita panjang ada di depan. Jadi guru. Saya pengen keliling dunia. Itu dia. Mantap. Enggak perlu cerita, kami sudah bisa menafsirkan. Oke. Saya beri kesempatan Anda sebelum menulis ini dengan waktu yang cukup. Nanti yang akan Anda tulis di sini adalah pertama nama. Kemudian alamat Anda. Setelah itu baru kita akan menulis apa yang Anda inginkan. Sampai di situ cukup paham ya? Nah, sekarang bagaimana mensakralkan? Bagaimana Anda bisa membuat tulisan itu punya energi? Kita ini semua punya energi, tetapi kadangkala kita tidak mampu menggunakan energi itu. Energi yang kita punya ini
mampu mengalahkan apapun, termasuk juga nasib. Yang tidak bisa itu dirubah takdir. Nasib kita yang menentukan. Jadi kalau ada orang yang melarat, ada orang yang sengsara, itu bukan karena Tuhan. Karena dia. Jadi untuk itu malam ini saya ingin membuka energi Anda seoptimal mungkin. Bagaimana energi Anda itu Anda tuangkan dalam kertas ini, sehingga tulisan yang Anda buat di situ itu betul-betul menjadi berkas, menjadi sebuah energi yang akan mendorong Anda dan menopang kehidupan Anda di masa yang akan datang. Jadi sebelum nanti Anda menulis, kita pejamkan mata bersama-sama. Kapan perlu kita matikan lampu. Kemudian Anda tafakur, Anda baca Al-Fatihah 1 kali, Anda baca Qul Huwallahu 3 kali, kemudian Anda doakan apa yang akan Anda tulis malam ini betul-betul menjadi sebuah perjalanan hidup yang akan didorong dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Anda tulis. Tulislah apa yang betul-betul Anda inginkan, dan hanya 1. Tidak boleh 2 dan tidak boleh 3. Hanya 1. Apa yang betul-betul Anda inginkan dalam kehidupan Anda di masa yang akan datang. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi apoteker, saya mau jadi guru, saya mau jadi pengembara di dunia ini, saya mau jadi pengusaha. Tidak ada apa-apa. Semua adalah hak kita. Semua adalah demokrasi kita. Jadi kita akan mulai. Sampai di situ ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas 10. Pak, izin bertanya. Apa yang memotivasi Bapak sehingga menjadi seperti sekarang ini, Pak? Oke. Motivasi saya adalah ingin hidup senang. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan dari hidup saya. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan dan memberikan kebahagiaan itu kepada keluarga saya. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan dan energi untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu yang membuat saya berani berhenti jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena tidak mungkin hanya dengan pendapatan seperti itu bisa membahagiakan diri saya, keluarga saya, apalagi orang lain. Kenapa tidak? Karena pada saat saya menjadi pegawai negeri itu, gaji saya hanya 89.900. Bagaimana orang tidak korupsi kalau gaji seperti itu? Bagaimana kepala daerah tidak akan korupsi kalau seandainya gajinya seperti itu? Jadi mendingan saya menemukan jalan baru sebagai sebuah ikhtiar dengan kemampuan yang ada dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan jalan yang barangkali berbeda dengan orang lain. Saya tidak mengatakan diri saya sukses, tetapi setidak-tidaknya saya bisa memberikan juga kebahagiaan kepada orang lain. Di samping keluarga, mungkin orang lain yang ikut bekerja dengan kami setidak-tidaknya menompang hidup bersama-sama. Jadi itu motivasinya barangkali ya, singkatnya begitu. Oke, kita kembali ke sini. Kertas dipegang masing-masing, sudah punya pena semuanya? Sudah, oke. Saya akan pandu Anda. Nanti kita matikan lampu sejenak. Tolong Ifdal yang di situ aja, itu lampu stok kontaknya ada? Ya, nanti dimatikan ya. Nanti saya akan pandu, kita akan seperti tadi. Pejamkan mata, kemudian pikirkan kembali apa yang betul-betul Anda inginkan. Yang betul-betul, sekali lagi, yang betul-betul. Setelah itu,
Anda baca Al-Fatihah 1 kali, energi bagi Anda untuk mencapai apa yang akan Anda tuliskan. Dan kemudian Anda berdoa dalam hati agar kiranya Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam tulisan yang akan Anda tuliskan itu. Anda tuliskan dengan hati, Anda tuliskan dengan perasaan, dan Anda tuliskan dengan keinginan dan energi serta emosi yang betul-betul ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Matikan lampu. Pikirkan secara tenang apa yang betul-betul Anda inginkan menjadi orang seperti apa hendaknya nanti Anda. Berdoalah secara khusyuk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang luar biasa untuk bisa Anda mencapai tujuan tersebut. Karena ini adalah merupakan catatan sejarah dalam kehidupan Anda yang akan menjadi saksi pada satu ketika nanti Anda akan hadir sebagaimana apa yang Anda tulis ini. Dan bermohonlah Anda dalam munajat ini juga kepada orang tua Anda, untuk kiranya ada ridho dari orang tua Anda untuk mencapai apa yang Anda cita-citakan. Tetap pejamkan mata. Dan kalau ada perasaan Anda untuk menangis, tidak usah Anda tahan. Menangislah Anda pada malam hari ini. Semakin Anda menangis, semakin besar energi Anda. Oke, hidupkan lampu. Saya minta Anda menulis dengan perasaan yang sama. Silakan. Tolong ditulis nama, alamat, dan kalau boleh nomor handphone. Setelah itu Anda baca kembali basmalah, langsung Anda tulis apa yang Anda inginkan. Yang Anda tulis satu dan fokus. Dan ketika Anda selesai, Anda kembali berdoa,
agar apa yang Anda tuliskan itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sambil kembali memejamkan mata, Anda berdoa, kemudian Anda tutup kertas itu. Sudah bisa kita kumpulkan? Sudah selesai? Mohon dibantu teman-temannya dikumpulkan semuanya. Jangan lupa namanya ya. Sudah? Sudah semua? Sebentar, sini. Ya, saya pegang dulu. Jangan dilipat seperti ini, buka seperti ini aja. Ini dapat anugerah luar biasa malam ini. Pak Aldi ini adalah kameramen dari Padang TV. Kebetulan beliau sedang ada acara dengan pemerintah Kabupaten Dharmasraya sampai hari Minggu di sini. Dan beliau menginap bersama krunya di sini. Malam ini beliau berkenan mensyuting adik-adik. Ini luar biasa ini. Tepuk tangan untuk luar biasa. Terima kasih nih Pak Aldi. Saya ingin serahkan ini kepada Bapak Guru. Sini Pak. Mr. Marshall, anak-anak kita barusan menulis di hadapan kita sesuatu yang barangkali mungkin sangat istimewa, sangat luar biasa. Dan baru kali ini mereka menuliskan ini. Ini sebuah catatan sejarah untuk dirinya dan untuk sekolah Bapak. Saya titipkan ini di sekolah Bapak dan tidak boleh hilang Pak. Ini menjadi dokumen sekolah dan tolong disimpan baik-baik. Kalau ada brankas nanti boleh kita lihat. Sekarang tahun 2023. Mudah-mudahan umur kita masih panjang. Tahun 2000 berapa nanti? 30 tahun atau 25 tahun yang akan datang. Tahun berapa itu? 2048 ya. 2048 dokumen ini boleh dibuka. Apakah betul yang mereka tulis ini tercapai atau tidak? Saya curahkan ini kepada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang ditulis oleh anak-anak kita ini akan terkabul kehendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ya. Ya. Insyaallah.
Oke, sampai di situ bagaimana perasaannya? Hah? Lega. Bagaimana perasaannya? Anda menangis. Kenapa menangis? Ada sesuatu yang semakin menangis maka semakin hebat. Bagaimana perasaannya? Jadi termotivasi untuk mengejar apa yang ditulis tadi. Mantap. Saya ingin tantang di antara pemuda-pemuda hebat ini. Siapa yang berani menceritakan apa yang dia tulis tadi di depan ini? Dan kemudian menceritakan bagaimana dia akan mencapai itu. Siapa yang paling hebat menceritakan, hadiah. Saya menyediakan hadiah khusus untuk Anda. Bagi orang yang hebat, bagi orang yang cerdas, pantas diberikan reward. Tunjuk tangan. 1, 2. Ini cowok semua ini. Cewek mana? Cewek. Harus berani. 1, 2. Oke, kita uji. Kita uji 3 dari cewek, 3 dari cowok. Yang pertama 1, ya cowok tadi, cowok. Ini sebaris saja nih. 1, 2, 3. Oke. 1, mana tadi? Yang kuat. Kalau begini itu tidak confidence. Ya Pak ya, tidak confident. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama. Kita nilai bersama-sama ya. Dan Anda menceritakan dengan perasaan. Kapan perlu menangis depan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas 10. Sebelumnya saya bercerita tentang apa yang saya inginkan dalam kertas tadi, yaitu saya ingin menjadi seorang peternak sapi yang memiliki banyak sapi. Dikarenakan apa? Saya dulu di SD sepertinya nggak kayak kalian semua, kakak-kakak dan semuanya. Saya sudah mulai teladan pada kelas 2 SD, yaitu seharusnya kelas 2 SD itu masa-masa bermain kesana kesini, tapi masa itu saya habiskan teladan cari rumput hanya seekor sapi. Itu buat seekor sapi. Dan lambat laun saya merasakan apa yang saya kerjakan itu mendapat sebuah hasil. Saya teladan terus setiap hari tanpa minder. Kadang saya suka ditertawakan teman saya karena saya pergi ke ladang. Satu kata yang sampai sekarang saya ingat dari teman saya, yaitu kamu tuh gak bakal bisa, apa gunanya berusaha. Itu yang satu kata yang saya ingat sampai sekarang ini, yang itu membuat hati saya terasa sakit. Sampai sekarang saya masih ingat kata-kata tersebut, dan saya akan membuktikan kepada orang tersebut bahwa saya itu akan bisa menjadi seorang yang sukses, yaitu melalui peternak sapi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siapa membayangkan anak SMA kelas 3 cita-citanya ingin beternak sapi? Kelas 10 ya? Kelas 10. Kelas 10 itu? Kelas 1. Kelas 1 SMA cita-citanya ingin ternak sapi. Dan saya tidak menemukan anak muda hari ini seperti dia. Hebat. Kita lanjut.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Rahmi dari kelas 11. Yang saya inginkan di masa yang akan datang yaitu menjadi seorang guru. Yaitu keinginan saya dari sejak berusia 9 tahun. Karena saya sering mengikuti kakak saya kemana kakak saya mengajar. Dan saya menginginkan menjadi seorang guru yaitu bisa membimbing anak-anak atau membimbing adik saya atau membimbing saudara yang di bawah saya. Karena saya tahu menjadi seorang guru itu tidak mudah. Tapi keinginan saya menjadi seorang guru itu besar. Dan mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Kita doakan semoga menjadi ibu guru yang baik. Amin. Yang ketiga. Nah, ini boleh Anda cerita agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirwan Yolkan, biasa dipanggil Dirwan. Umur saya sekarang 16 tahun, 17 tahun ini. Jadi sesuai cita-cita saya tadi, keliling dunia. Untuk mencapainya, yang saya inginkan, maaf sebelumnya, saya belum pernah punya sahabat, teman yang kemana-mana selalu bersama. Bahkan untuk ke kantin bareng aja dari SD udah jarang punya. Kalau nggak diajak, ya nggak ngikut. Jadi yang saya cuma pengen punya teman, keliling dunia bersama. Terus dunia mengenal kami. Pada saat kami telah tiada, satu dunia menangis. Mungkin terlalu sepele di mata kalian. Lalu yang saya inginkan salah satunya yaitu ingin membuat orang tua saya tidak menangis lagi karena saya. Karena saat itu semua ditambah lagi tidak memiliki teman, jangankan untuk bercerita tentang masalah. Yang saya hanya bisa lakukan hanyalah tahajud dan menangis di depan Yang Maha Kuasa. Dan sejujurnya yang saya tulis di kertas tadi tidak banyak, cuma 3 kata: hidup tanpa penyesalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hebat. Anak-anak seusia Anda sudah bisa bermimpi, dan mimpi itu adalah mimpi yang berbeda dengan anak-anak seusia Anda. Luar biasa. Tadi yang berikutnya siapa tadi? Yang cewek? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vivi Aisadia dari kelas 10. Yang saya tulis di kertas saya tadi itu adalah saya ingin suatu hari nanti saya menjadi psikolog. Alasan saya ingin menjadi psikolog yaitu banyak orang zaman sekarang itu yang memiliki masalah mental. Mereka urung untuk mengobatkan penyakit mentalnya tersebut ke psikolog karena banyak alasan. Alasan yang sering saya ketahui yaitu kurangnya dana untuk datang ke psikolog karena harga untuk datang ke psikolog sekarang sangat mahal. Anda lihat ke situ. Jadi jika saya nanti menjadi psikolog, saya akan membuka konsultasi gratis untuk orang-orang yang memiliki gangguan mental. Sekian dari saya, terima kasih. Mulia sekali ya. Oke, silakan.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dan selamat malam untuk kita semua. Yang saya tulis pada di kertas tadi yaitu saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, terutama di hadapan Tuhan saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa dibilang saya ini kedua orang tua saya bisa dibilang seorang hubungan yang tidak pernah disetujui oleh kakek atau nenek saya. Jadi bisa dibilang keluarga saya ini adalah keluarga yang hina, terendah dan tidak punya status. Makanya kedua orang tua saya bisa merantau sampai saya bisa berada di depan ini. Untuk bisa melihat kedua orang tua saya dan keluarga saya bahagia sama seperti dibilang Bapak tadi, itu sudah merupakan cita-cita terbesar saya, yaitu mengangkat derajat keluarga, terutama kedua orang tua saya. Saya mau nanti kedua orang tua saya atau keluarga saya menangis terharu melihat saya ketika sukses. Dan sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan, hanya saja mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita tulis di kertas tadi dapat dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua bisa membanggakan kedua orang tua kita. Sekian, terima kasih. Mantap. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geotari. Saya dari kelas 10. Yang saya akan menceritakan apa yang saya tulis di dalam kertas tadi. Cita-cita saya adalah menjadi seorang psikologi, di mana saya ingin menjadi pendengar yang baik. Dan pada zaman sekarang, banyak orang yang tidak memiliki tempat untuk cerita dan memendam ceritanya sendiri hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, saya ingin menjadi seorang psikologi yang bisa mendengar semua cerita orang-orang dan bisa membantu menghilangkan beban dalam pikiran mereka. Untuk usaha yang akan saya lakukan dengan berikhtiar kepada Tuhan dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai sebuah cita-cita yang benar-benar saya impikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang saya milih. Tadi kan yang nunjuk tangan. Sekarang saya akan memilih satu atau dua orang pilihan saya untuk tampil ke depan. Yang tidak menunjuk tangan bukan berarti tidak hebat. Yang tidak tampil itu bukan berarti dia tidak pintar. Terkadang orang yang diam jauh lebih hebat daripada orang yang sering tampil. Tetapi ada sesuatu yang kadangkala membuat dia tidak berani tampil. Maka pada malam ini, orang yang tidak berani tampil itu saya minta tampil. Tampil di hadapan kita dan menceritakan siapa dia, mau apa dia. Dan kita harus berani untuk tampil. Itu izinkan saya untuk memilih satu atau dua orang. Yang pertama adalah Anda. Silakan. Ayo. Tidak apa-apa. Anda ceritakan, Anda ungkapkan perasaan Anda. Kenapa Anda menangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan apa yang saya tulis tadi di kertas.
Sebenarnya tidak banyak yang saya tulis di kertas. Saya hanya menulis bahwa kesempatan hidup itu hanya sekali. Jadi untuk itu tentu kita tidak akan memikirkan apapun yang membuat kita lemah. Kita hanya memikirkan apa yang akan membuat kita bahagia di kemudian harinya. Dan untuk itu pasti tidak akan mudah untuk melakukan semua itu. Sebenarnya sampai saat ini saya masih tidak tahu akan menjadi apa saya suatu saat nanti. Bukan tidak memiliki cita-cita. Ada, tapi Bos sedang maja malam. mungkin akan menyusul dengan seiringnya waktu, di mana hati saya akan menunjukkan bahwa itu adalah pilihan saya. Dan saya tidak tahu itu kapan. Tapi yang pasti saya akan berusaha dan menunggu itu semua untuk menjadi kenyataan dan mendapatkan jawaban dari semua yang akan saya tempuh selama saya hidup di dunia ini. Agar kehidupan saya sekali ini tidak membuat saya kecewa pada kemudian hari. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Yang berikutnya, Anda. Harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Afri Mita Putri, saya dari kelas 10. Baik, saya akan menceritakan apa yang saya tulis di kertas tadi. Yang saya mau tidak banyak, saya cuma mau menjadi seorang arsitek. Karena hobi saya juga ada di situ. Karena alasannya, waktu SD itu saya baru lahir itu seminggu, itu saya sudah ditinggalkan oleh ayah kandung saya. Dan saya diasuh oleh nenek saya sama kakek saya. Dan waktu kelas 3 SD, nenek saya sudah meninggal. Dan aku nggak tahu arah mau kemana lagi kalau nggak ada nenek. Ibu juga sibuk, ayah tiri belum ada. Terus ibu bilang, kamu nggak usah sekolah aja, kamu main-main di rumah aja, kamu nggak ada biaya buat sekolah. Terus akhirnya ada bantuan buat saya nyambung sekolah SD. Dan alhamdulillah saya tamat SD, saya melanjut ke SMP dekat daerah saya. Dan pas itu saya mempunyai ayah tiri. Pas ayah tiri saya ada, semua kehidupan saya berubah. Saya terpenuhi, saya mau itu dibeliin, sampai sekarang. Tapi saya mendengar kata-kata yang tidak enak dari orang lain, yaitu bilang orang tua saya ini itu, inilah apalah, kamu gak usah temenan sama dia, kamu tahu kan ayahnya gitu-gitu. Dan pada akhirnya aku lihat ayahku pahlawanku, dan ibu juga begitu. Sampai sekarang saya anak pindahan. Saya tidak menetap di satu tempat karena omongan orang tentang keluarga saya. Sampai saya waktu dulu saya di Muara Bungo, pindah ke Pekanbaru, dan baru ke sini melanjutkan sekolah lagi.
Dan pada akhirnya saya ketemu teman-teman semua, dan saya masa SMA, saya masih mendengar kata-kata yang tidak enak. Dan itu membuat saya sangat gugur sekali, sangat sakit sekali. Mungkin kata-kata itu privat, karena cuma saya yang tahu. Mungkin sekian, terima kasih. Itu aja dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus patah. Anda terus berikhtiar dan selalu tawakal, maka Tuhan akan bersama kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Luar biasa anak-anak kita, Pak. Sekarang kita akan menentukan siapa pemenang. Saya ingin undang semua yang tampil tadi ke depan. Semuanya. Anda. Kemudian yang Anda juga tadi, Anda juga. Ini satu lagi itu ya. Ya oke, semua. Kita akan uji. Karena hadiah cuma satu. Berbaris di sini. Ya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Oke. Cowok 3, cewek 5. Oke, geser ke sini sedikit. Ya. Ya, oke. Ini bagus juga ya. Tinggi, sedang, rendah. Bagus. Oke, inilah kandidat penerima hadiah. Hadiahnya tidak main-main. Hadiah berupa uang senilai 1 miliar rupiah. Jadi yang tidak berani menunjuk tadi, maka bermimpilah. Karena ada di sebalik tampil kita itu, ada hadiah yang menanti yang luar biasa. Dan kita akan serahkan di depan Anda bersama pada malam ini. Tetapi ada syaratnya, harus kita uji lagi. Di antara mereka nanti hanya satu yang berhak menerima hadiah itu. Kita akan uji dengan beberapa pertanyaan. Saya minta dulu Mr. Marcel berikan pertanyaan Bapak kepada mereka, pertanyaan sama dan mereka menjawab. Bebas. Baik, siap untuk menjawab satu pertanyaan? Siap. Dengan semangat. Siap untuk menjawab satu pertanyaan? Siap. Boleh, English, boleh? Boleh. Okay. What the meaning of dreaming? Oke, silakan diberikan jawaban. Bergantian saja. Maaf sebelumnya Mr. Marcel, boleh diulangi pertanyaannya pakai bahasa Indonesia? Karena jujur saya kurang bahasa Inggris itu. Okay, what the meaning of dreaming? Apa yang Anda ingin mimpikan? Dreaming. Ya. Just meaning.
makna dari semua yang saya ceritakan tadi yaitu bahwa semua orang mengetahui bahwa saya itu bisa sukses dan tidak seperti yang mereka omong-omongkan itu. Karena jujur kehidupan saya tuh agak berbeda gitu loh. Singkat saja. Ya, berikutnya. Jawabannya singkat saja ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mister. Makna dari mimpi saya adalah segala-galanya bagi orang tua saya, keluarga, dan saudara-saudara. Selepas dari misalnya adanya Tuhan gitu Mister, ya kedua orang tua saya itulah yang saya anggap Tuhan. Jadi kebahagiaan mereka, kesehatan mereka, apa yang mereka lakukan, semuanya itu tergantung oleh saya. Jadi memang mereka adalah nomor satu bagi saya. Jadi apapun halangan, resiko, saya sudah tekadkan dari dulu, saya siap mati untuk kebahagiaan kedua orang tua. Sekian, Mister. Baik, so your statement is your parent, okay? Thank you, next. Maaf, Mister, sebelumnya dreaming di sini impian saya atau apa itu? Yeah. What is dreaming? Mimpi saya. Mimpi saya hidup tanpa penyesalan itu maksudnya karena saya menganggap impian itu hanyalah sebuah sugesti yang membuat manusia ingin tetap berkelanjutan hidup karena dia tahu dia menginginkan sesuatu. Hebat. Baik, saya akan menjelaskan. Impian saya adalah arsitek. Nah, saya di sini ingin melukis kebahagiaan saya. Jika saya bisa membuat diri saya bahagia, maka itu yang saya lakukan. Terima kasih. Thank you, next. Baiklah, jika ditanya di sini adalah mimpi, maka saya akan menjawab bahwa mimpi saya memiliki impian. Tapi jujur, untuk bermimpi saya tidak terlalu berani. Karena banyak sekali halangan yang harus saya lewati. Mungkin banyak yang bilang saya terlihat biasa saja, saya terlihat dari orang yang sangat bahagia di kesehariannya. Tapi sebenarnya tidak, ada yang saya pendam. Dan impian saya satu-satunya yang paling saya inginkan adalah membahagiakan orang tua saya, khususnya ibu saya. Karena beliau, saya bisa sampai pada saat ini. Tanpa beliau, saya tidak akan ada di sini dan tidak akan sampai pada detik ini. Dan untuk ayah, mungkin saya tidak bisa mendeskripsikan banyak tentang sosok ini. Karena jujur, dari saya kecil, sosok ini sudah lama pergi. Pergi bukan untuk ke alam lain, tapi untuk kebahagiaan lain. Dan untuk mimpi saya akan simpan di dalam hati dan mengikuti alur yang akan datang. Tentunya yang itu bisa membuat ibu saya bahagia dan mendapatkan semua kebahagiaan yang telah dia berikan kepada saya, dan saya dapat membalaskan itu semua kepada beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Baik, berikutnya. Mimpi saya menjadi seorang psikologi karena saya ingin menjadi seorang pendengar. Karena kita ketahui, saya ingin menjadi seorang pendengar. Saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik karena saya tahu bagaimana rasanya kita tidak memiliki pendengar. Saya ingin orang-orang tahu bahwa di dunia ini dia tidak sendiri.
dia memiliki tempat untuk dia bercerita. Dan jangan sampai mengakhiri hidup hanya karena menyimpan sebuah cerita, menyimpan sebuah masalah. Banyak tempat untuk bercerita, dan di dunia mereka benar-benar tidak sendirian. Sekian dari saya. Okay, thank you. Next. Mimpi saya yaitu menjadi seorang guru, di mana kedua orang tua saya menginginkan saya sukses dari kakak-kakak saya, yaitu yang nomor 1. Karena yang kakak saya nomor 1 itu pekerjaannya tidak jelas. Jadi orang tua saya menginginkan saya lebih sukses dari kakak saya yang nomor 1. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari mimpi saya yaitu jadilah berguna bagi orang lain. Ya, thank you, Bapak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Marsal. Kembali. Baik, saya akan memilih beberapa orang untuk kembali ke tempat dan tinggal 3 orang. 3 orang ini nanti kita akan tes lagi untuk mendapatkan juara 1. Maju ke depan sedikit. Siapa yang saya ketok punggungnya, maka dia kembali ke tempat duduk. Boleh dipejamkan matanya. Satu, 2, silakan yang sudah diketok punggungnya, silakan kembali ke tempat duduk. Tinggal 5 orang ya. The next. Oke, tinggal 3. Ketua OSIS siapa? Ketua MPK. Ketua MPK. Oh, sini. Merapat. Saya berikan kesempatan kepada Adinda Ketua, tanya mereka singkat, padat. Kalau tadi Bapak soal mimpi, kakak tanya soal apa makna hidup bagi kalian. Silakan langsung dijawab. Berikan mic-nya. Makna hidup enggak? Baik, hidup saya sederhana, yaitu bisa berguna bagi orang lain dan orang tahu baik, makna hidup saya itu kalau makna hidup saya adalah Oke, lanjut yang kedua. Baik, hidup itu adalah perjalanan panjang, di mana kita tidak tahu untuk apa yang terjadi untuk kedepannya. Intinya, untuk kedepannya
lagi. Dikatain ini itu. Semoga untuk kedepannya apa yang saya tulis dan itu yang akan terjadi. Sekian, terima kasih. Makna hidup saya yaitu hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Selang waktu yang kita hadapi, banyak rintangan yang akan kita lalui, dan hidup itu selalu berputar. Kita tidak akan selalu di bawah, dan ada masanya kita akan menjadi orang sukses dan dibanggakan oleh kedua orang tua kita. Ada masanya kita akan membalas semua perkataan orang-orang itu. Jadi tetaplah hidup dengan senyuman walaupun banyak rintangan, dan jadilah orang yang baik hati dan berguna bagi semuanya. Sekian dari saya. Anda minta satu pulang ke kandang. Ya, Anda bertanya, Anda menentukan siapa harus pulang kandang. Oke. Nah, ini baru saya yang bertanya. Ini final ya. Anda berdua adalah orang yang dipilih oleh masyarakat Indonesia ini tanpa pemilu menjadi calon terkuat. Saya tidak akan bertanya, cuman saya meminta Anda bercerita. Tapi bercerita tidak boleh panjang. Ceritakan siapa Anda. Saya hanya ingin membuktikan kepada kedua orang tua saya bahwa saya bisa lebih dari kakak saya, dan mereka stop membanding-bandingkan saya dengan beliau. Hampir semua orang membanding-bandingkan saya dengan beliau. Tapi ada satu orang yang benar-benar menurut saya adalah sosok yang pendengar terbaik bagi saya, namun beliau meninggalkan saya. Bagi saya, nenek adalah sosok pendengar terbaik, namun Tuhan dengan secepat itu menjemput dia. Jadi, saya hanya ingin membuktikan kepada dunia bahwa saya bisa lebih dari apa yang mereka bilang dan apa yang mereka hina, dan saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik karena saya tahu tidak mudah untuk menceritakan kisah kita kepada orang lain atau mencari pendengar yang baik. Jadi saya hanya ingin menjadi pendengar yang baik untuk orang-orang yang tidak bisa menceritakan masalahnya. Sekian. Luar biasa. Kita bisa membayangkan anak-anak seusia ini. Zaman saya sekolah, barangkali kita tidak berani, Pak. Tapi hari ini di hadapan kita, ada seusia mereka sudah bisa tampil bagaikan anak-anak yang sedang kuliah. Ini hebat ini. Satu arsitek, satu psikolog. Manakah yang terbaik di antara dua ini? Kita harus menentukan satu. Pilihan itu tidak boleh ganda. Ini bukan multiple choice. Ini A atau B. Yes or no. Walaupun mungkin mereka punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda, tetapi kita tetap harus menentukan satu. Ini adalah ilmu kepemimpinan. Seorang leadership yang baik adalah orang yang bisa mengambil keputusan dalam situasi sesulit apapun. Dan Anda adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Tidak boleh ada keraguan, walaupun itu keluarga, walaupun itu sahabat, walaupun itu teman, ketika pilihan harus kita ambil, kita harus kesampingkan itu. Perasaan kita mungkin sama. Kita tidak tega ini satu di antara mereka ini harus kalah. Tapi hidup harus menentukan satu pilihan. Sama dengan apa yang Anda tulis tadi. Tidak boleh lebih dari satu pilihan. Hanya satu pilihan kita. Ketika ada pilihan Anda lebih dari satu, maka itu namanya tidak konsisten. Tidak fokus dan tidak konsisten.
Apapun yang terjadi, kita harus memberikan satu. Presiden Indonesia itu hanya satu. Gubernur itu hanya satu. Selebihnya boleh wakil dan boleh rakyat. Nah, di antara dua ini hanya satu yang harus kita pilih. Siapakah di antara mereka yang terbaik? Saya ingin Anda yang memilih. Siapakah yang memilih arsitek yang terbaik? Tunjuk tangan. Coba bantu dihitung. Jangan ragu-ragu, tunjuk tangan. Itu tinggi. Berarti dia yang terbaik. Tidak kami yang menentukan. Anda berhak menjadi yang terbaik malam ini di hadapan kita semua. Selamat. Itu adalah sebuah tangis kebahagiaan dengan perasaan, bukan tangis yang dibuat-buat. Itu adalah perasaan yang betul-betul ya dicurahkan. Ternyata dia tadi tidak menunjuk. Dia tadi tidak tampil. Ada mutiara. Ada mutiara di belakang kita. Terkadang kala memang sesuatu yang baik itu harus diungkit baru dia keluar. Ini kita buktikan malam ini, orang yang diam, orang yang tidak berani tampil, ternyata adalah orang-orang yang hebat. Kami ucapkan selamat kepada Anda. Kita ucapkan selamat kepada semuanya yang hadir pada malam ini. Ini adalah kesempatan yang paling berharga bagi Anda. Dan Anda berhak mendapatkan hadiah dari saya. Silakan. Udah. Semangat. Ini hadiah mungkin nilainya tidak seberapa. Uangnya kecil, tapi bukan nilainya yang penting. Bukan jumlahnya. Tapi ini adalah value-nya. Di dalam ini nanti boleh Anda buka dan boleh Anda kenang. Ini sebagai sebuah apresiasi dari saya pribadi dan dari kami semua kepada Anda. Anda yang berani tampil, Anda yang dengan sangat perasaan menyampaikan apa yang Anda sampaikan, dan itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari kita semua. Selamat untuk Anda. Beri salut. Good job. Asik, good job. Asik, good job. Siap mantul. Sekali lagi. Ancaman, muah. Tidak boleh bersedih yang tidak menjadi pemenang. Dengan amplop yang sama, dengan isi yang sama, kita berikan apresiasi untuk yang kedua. Kita foto bersama, Pak. Dia di tengah anak-anak kita. Gini kan amplopnya. Nah, itu dia. Oke, selamat. Ya, semoga sukses ya. Boleh, Pak? Boleh, silakan, Pak. Baik, ya. Enggak, bisa aja mungkin KPK juga saya mendekati salut, excellent, luar biasa. Tapi itu apa semuanya? Sepanjang jalan saya, baru kali ini yang bisa memancing sehingga lahirlah yang dua ini. Keberanian ya, keberanian. Iya, betul. Betul Anda semua? Betul?
Ya, kita kasih terima kasih yang ribuan kepada Bapak Marlis. Semoga ini jadi kenangan indah untuk kita semua. OSIS 2000 Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak. Semoga sama-sama. Allah selalu melimpahkan kesehatan dan berjuang terus untuk anak-anak Damas Raya. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Begitu drama singkat kita. Drama penuh haru yang tidak pernah Anda bayangkan. Tapi ini adalah sebuah sejarah bagi kita dan bagi Anda semua. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Baru kita masuk kepada pelajarannya. Tadi kan Anda menulis apa yang